waktu yang panjang dia baik saja. Tapi jika suami melakukan hiji kesalahan, Bu, istri berkata, kamu tidak pernah mengerti aku. Kamu selalu menyakiti aku. Kata-kata dalam hadis ini pun hadis riwayat Bukhari sahih ya Bu ya. Kata-kata tidak pernah dan kata-kata selalu yang itu membuat istri masuk neraka. Jadi kalau kata orang Sunda apa Bu? Halo dosa tahun lantis kubujan saton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sere. Nu ngajawab salamna karek saware. Kali ini punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur lodeh pirang lada. Kabeh aya nama tapi siga nu kapaksa. Kaparasa teh Bu? Alhamdulillah. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala aidan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di siang ya yang sejuk menterang teu hujan henteu. Alhamdulillah untuk pertama kalinya setelah sekian lama ya Bu ya. Kemarin masuk ke zona merah. Alhamdulillah kita semua mudah-mudahan pulih kembali, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk dapat menimba ilmu dan bersilaturahim kembali. Alhamdulillah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sampai lagi panas tuh, panas sekali. Ya alhamdulillah ya Bu ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini kita bermakna ya Bu ya, dan kita bisa
namanya apa Bu tadi Bu? Panjang, namanya eta namanya. Yang mana dahsyatnya efek samping bersyukur atas kebaikan pasangan untuk keutuhan rumah tangga. Aya nu ngantos ngomong senang Bu? Ya makanya ada tema ini nanti kita jelaskannya belajar bersama. Mengantos mantos bubarannya, terus ngantos mantos bubaran. Nah, poin pertama, dahsyatnya bersyukur atas kebaikan pasangan. Adakah yang pernah mengalami ini Bu? Jadi misalnya begini, ketika ibu-ibu bersyukur atas kebaikan pasangan, pemberian pasangan, ternyata kita secara tidak sadar mendapatkan keajaiban. Pernah nggak Bu merasakan itu atau sering? Namun ibu mulut justru rezekinya macet Bu. Tapi namun ibu bersyukur justru rezekinya lancar, berkah gitu ya. Ada yang kayak gitu Bu? Banyak sepertinya, tapi kita jarang menyadarinya. Nah di sini makanya kita mulai menyadari bersama, ya bermuhasabah bersama bahwa ternyata di sekeliling kita itu banyak yang harus kita syukuri, apalagi pasangan kita. Jadi tong aya di pinggir teh nyanyian dia Bu, baru apa kalau sudah tiada baru terasa. Jangan sampai ada nyanyian itu dulu gitu ya Bu ya. Diledek misalnya kalau sudah tiada baru terasa. Nah misalnya pasangan kita sekarang ayah masih ganu teu ayah, adi jauh dirindu, adi dekat ditendang, ditajong, dicewekan lah. Lumawa sih kan namanya. Dan jadi jika kita bersyukur insya Allah semuanya akan lebih mudah. Oke. Nah ini Bu, saya sedang tidak promosi brand ini ya, karena ini artis modelnya saya sedang tidak promosi. Nah materi kali ini yaitu ada 4 poin kurang lebih ya Bu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis tentang kebersyukuran. Yang kedua dampak istri bersyukur atas kebaikan suami. Kemudian dampak suami bersyukur atas kebaikan istri. Dan yang terakhir keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Inilah yang akan kita bahas selama berapa menit Bu? Biasanya bubar jam berapa Bu? Sekarang bubar? Enggak ya? Sampai jam 3 udah selesai semua. Berarti 1 jam ya, mudah-mudahan sampai. Oke, poin yang pertama ayat Al-Quran tentang kebersyukuran. Yang tadi disebutkan saya di awal di mukadimah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini adalah Quran surat Ibrahim ayat 7. Kita sering kali mendengar gak Bu ayat ini Bu? Ada prakteknya kumaha Bu? Osok syukuran papa hatur nuhun karena segala rupina. Pernah teh Ibu nyarios itu? Alhamdulillah bari nangis bombay hatur nuhun atas segala pemberian selama ini, hatur nuhun dan lain-lain. Osok Bu? Alhamdulillah. Nah, memang di ayat ini disebutkan sesungguhnya jika kamu bersyukur maka Allah akan menambah kenikmatan kita, dan jika kita tidak bersyukur maka silahkan tinggal tunggu azab ya pedih. Pernah teu lamun bersyukur atas pemberian suami sabar awalnya pada nyanyi oge punya kacida piraku resiko ke dapur sapoe ukur saribu pada nyanyi oge bersyukur gitu ya. Tapi secara tidak sadar jika hati kita lapang maka semuanya akan terasa mudah, terasa ringan. Nah ini mah realita Bu, bukan nyarios saja, emang gitu punya nyanya bergendong, nyanya bergendong ya punya. Tapi jika kita tidak bersyukur Bu, saya mempunyai saudara yang penghasilannya ratusan juta sebulan. Tapi jika tidak bersyukur Bu, unggal bulan angger nangger cai dina karang, angger we merasa kurang cukup. Sebetulnya antara kita dan seorang milioner itu tidak jauh berbeda Bu. Namun kita misalnya penghasilan rata-rata sabar Bu dia Bu. Berapa? Katakanlah 3 juta. Untuk pengeluaran ternyata habis 2,5 juta, sisanya 500.000 ditabungkan. Masih nganu penghasilan 100 juta oke Bu, sama. Dipakai pengeluarannya 850 juta.
dari teh itu mau nggak hari je kerupuk, kurang mau nggak hari je kerupuk. Tentunya intinya mah tergantung bagaimana kebersyukuran kita. Jika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan kenikmatan itu. Jadi gepuk kerupuk. Tapi Bu, diakui atau tidak, jika kita tidak bersyukur atas pemberian suami atau pemberian pasangan atau apapun itu, suami kan dia mustamina istri semua. Jadi abi nggak bahasnya suami ya benar. Kalau suami sudah memberikan ini, memberikan itu, tapi kita tidak bersyukur Bu, sekalipun menurut orang lain kamu hidupnya sudah enak, sudah nyaman, ini punya itu punya, tapi jika kita tidak bersyukur maka kita akan terus gelisah, akan terus merasa kurang, akan terus banyak menuntut. Dan jika kita demikian, maka dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 dijelaskan sesungguhnya kita tinggal menunggu azab yang pedih. Nanti akan ada hadisnya bahwa ternyata kenapa sih perempuan banyak masuk neraka, nanti akan ada hadisnya. Oke, untuk ayat yang pertama ini udah paham Bu? Jadi Bu lamun bersyukur kita mau mulai biasakan Bu. Dulu yang dekat dengan kita selain pasangan, dulu ada almarhum Pak Ucok misalnya. Sekarang Blok C sedang mengalami masalah air. Pas lagi ada Pak Ucok mah hari-hari lain dengan nuntun tepuma teu aya we sahari saat. Nah, jadi jangan sampai kita ke suami pun begitu. Sudah tiada baru terasa. Itu kan Pak Ucok suami bantu ibu eta mah. Kamu suami urang punya pegawaian pegawaian sebetulnya teh batur gelut ongkoh, batur segala ongkoh gitu. Kalau sudah tiada baru terasa gitu. Jangan sampai kita mendapatkan azab yang pedih gara-gara kita tidak bersyukur. Ayat yang kedua tentang kebersyukuran yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini pun kita sering mendengar lagunya. Tapi ngumpingkeun sareng maca oge anu teh praktek mah Bu. Kumaha lebar gitu nya. Nah, ini diulang 33 kali dalam Quran surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ibu misalnya ada siapa kita sakit ya Bu, sakit mata, ada yang nggak bisa ngicep nangisnya, ada Bu, amit-amit aja Bu gitu. Ada yang misalnya tiba-tiba penyakitnya itu Bu stroke anu sabelah, bibirna sabelah kadieu ngeludah. Ketika kita bisa ngicep Bu, itu betul-betul syukur. Biasa aja, kita tidak merasakan hiji we Bu. Ayo Allah cabut kenikmatannya baru kita ya Allah, ternyata sangat nikmat sehat itu ya Bu. Sakit gigi we Bu. Kan sakit gigi mau makan seenaknya, gula segala rupa masuk gigi seenaknya. Sakit we gigi Bu, barulah terasa. Jaba Bu sakit gigi mah mau air mana nya, saya nyari-nyarina nggak bisa tidur, nggak bisa apa, mau air tapi kita seringkali tidak bersyukur gitulah. Padahal kita bisa melihat kenikmatan Allah. Jangan jauh-jauh dulu Bu, jangan ke pasangan. Wajah kita, tubuh kita satu saja nikmat Allah yang ambil, maka kita akan berlapang. Betul gak bukan? Dari mulai mata, hidung, mulut, telinga dan sebagainya. Komo pasangan. Jadi memiliki pasangan yang soleh itu harus disyukuri. Eta ge rezeki. Saya sering kali mendapat pertanyaan, kumaha bosen dengan suami teh aya di rumah wae. Sok bingung anu suamina kerja di luar wae LDR-an hoyong di bumi. Anu suamina hoyong di bumi disirkasina juga ini gerak ini. Sakalina we Bu sana anu biasana di rumah, suamina di rumah keluar we. Ditataroskeun RHUI. Ari tos uih oge dicarekan. Ayeuna nu damel suamina di luar atuh cenah ge damel teh tong sibuk-sibuk teuing
dan lain-lainnya pokoknya masih pokoknya sakalina suami di PHK cari gue di bumi di piwara damai cek suami terjadi kurang teh kudu kumaha gitu ya, dia salah itu salah karena perempuannya selalu benar. Coba ibu tinggal ibu-ibu punya anak motor di jalan belok kanan sen di bejaan ngalaku tuh lain balik melotot balik ambekan lagi tuh bu kurang lebih di bumi oke bu gitu tuh bu sadari dari malas. Nah maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Suami pun adalah sebuah anugerah yang kita akan perlu merasakan keberadaannya ketika beliau tidak ada di samping kita. Oke, selanjutnya sekarang ini bu, yang banyak tidak dibahas oleh para ustadz. Pak Ustadz seringkali nyingsieunan, memang betul. Pak Ustadz seringkali nyingsieunan bahwa penghuni neraka itu didominasi oleh perempuan, tapi telah disebutkan hadis utuh. Nah, hadis utuh kenapa perempuan banyak menjadi penghuni neraka. Nah, sepengetahuan ibu sebelum saya jelaskan tentang hadis ini, hadis riwayat Bukhari, apa sih bu kenapa perempuan didominasi neraka didominasi oleh perempuan? Kenapa bu? Tidak bersyukur, siapa lagi? Tidak bersyukur atas apa? Apa? Nikmat Allah. Ya, terus apa lagi? Sepengetahuan ibu, apa bu? Tidak menjaga aurat, betul. Apa lagi? Nah, kebanyakan yang dijelaskan atau diprobi oleh Pak Ustadz itu ya bu ya. Perempuan banyak masuk neraka karena tidak menjaga aurat, menjaga kehamilan, itu betul. Jika itu pun betul kita bisa masuk neraka, tapi di dalam hadis ini, redaksi hadis ini disebutkan, coba baca. Tidak pernah aku melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Sahabat bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena kekufuran mereka. Kemudian para sahabat bertanya lagi, mereka kufur terhadap Allah? Bukan. Mereka bukan kufur terhadap Allah, tapi mereka kufur terhadap suami-suami mereka. Kufur terhadap kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak ia sukai, niscaya dia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Cungurmaos. Maksudnya gini, kebanyakan dari kita menganggap bahwa perempuan masuk neraka karena kufur terhadap nikmat Allah. Itu pun betul. Tapi di dalam hadis ini disebutkan bahwa kenapa banyak. Rasulullah menjawab karena kufur terhadap kebaikan suami. Dijelaskan juga di bawahnya kenapa. Jika suami melakukan kebaikan dalam jangka waktu yang panjang, dia baik-baik saja. Tapi jika suami melakukan kesalahan bu, istri berkata, kamu tidak pernah mengerti aku. Kamu selalu menyakiti aku. Kata-kata dalam hadis ini pun hadis riwayat Bukhari sampai ya bu ya. Kata-kata tidak pernah dan kata-kata selalu yang itu membuat istri masuk neraka. Jadi kalau kata orang Sunda apa bu? Halo dosa tahun lantis hujan sapoe. Suami mencari nafkah, ibu di sini rata-rata rumah tangga
selama sekarang perjalanan rumah tangga, usia pernikahan 15 sampai 20 tahun tetap ada masalah tuh. Jadi ini untuk para yang muda-muda, ketika ada masalah dengan pasangan, jangan berkata kamu tidak pernah mengerti aku, kamu tidak pernah berbuat baik pada aku, kamu selalu menyakiti aku. Bari kitunya punya agama bari nangis bombay bari jawab siga tutut tong gitu. Karena Bu, meskipun usia pernikahan kita 15 sampai 12 tahun, 20 sampai 25 tahun, semuanya memiliki problematika masing-masing. Kita jangan fokus menghilangkan masalah dari masalah lagi hilang, tapi fokus menyelesaikan masalah sekaligus menikmati setiap fase-fase yang Allah turunkan untuk kita. Namanya juga rumah tangga, ya tangga hiji, tangga kedua, tangga ketiga dan seterusnya. Mungkin puncak-puncaknya yaitu di mana Bu istirahat kita Bu? Bukan di dunia Bu istirahat kita Bu, di mana Bu? Di surga eta karek kan? Karena jika kita sudah mati pun itu belum tentu tenang, ada siksa kubur dan hal-hal lain. Jadi jangan menganggap homo perempuan saya mau menikmati aja. Banyak yang ingin bunuh diri karena sekarang banyak ya, karena kasus rumah tangga tidak bersyukur atas apa yang diberikan suami, banyak istri-istri yang bunuh diri sama anak-anaknya. Tahu nggak Bu? Kasus itu dibawa anaknya juga ikut dibunuh diri, menenggelamkan diri ke sungai bersama anak-anak. Banyak kasus yang demikian. Kita tidak tahu dalamnya rumah tangga orang lain, tapi mudah-mudahan di sini kita semua masih memiliki iman. Karena sekalipun kita mati, itu bukanlah akhir, tapi itu justru awal. Tak. Jadi ternyata pun hasil anak kata sanes kufur iman terhadap nikmat Allah. Ternyata Bu ini kata Rasulullah dan ini sahih, ternyata karena kita tidak bersyukur atas kebaikan suami. Mudah-mudahan dia mah selalu kurangnya punya. Syukurannya sampai numpang mengumpul Bu. Udah numpang syukuran ayam. Masuk ayam kan nyebut ayam mana? Jauhnya baheula kita masih tahun. Aya nama Bu panggilanna Bu. Beb masih ada aja. Beb, terima kasih karena selama ini ibu putus keluar kita, terima kasih ke suami. Dan suami teh ieu pamajikan naon kasurupan atau kumaha teh bisa sehari. Ya Allah, mudah-mudahan ya, karena kita ternyata sudah tahu hadis redaksi asli dari hadisnya, mudah-mudahan kita tidak menyepelekan apa-apa yang diberikan oleh suami. Bu, suami memang itu tuh kadang-kadang kita teu aya masalah. Padahal bisa jadi di luarnya masalahnya itu lebih banyak dari perempuan. Tapi jalannya nyarios. Beda dengan istri mah kebutuhan berkata-katanya sabar Bu? 20.000 kata per hari. Beda. Norowelang itu tadi, tak suami mah beda lagi. Caranya mungkin dengan dia karena udah habis kebutuhan berkata-katanya 7.000 di luar di ruang kerjanya. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Karena ini berbicara tentang efek samping, maka kita akan berbicara tentang dampak. Dampak istri bersyukur atas kebaikan suami adalah yang pertama, seperti ayat tadi, Allah akan menambah kenikmatan. Makanya Bu, ibu dengan putra, bujangan ataupun gadis, jangan menunggu anak karena udah nikah semuanya, berarti nanti anaknya. Jangan menunggu anak-anak kita mapan. Mual mapan-mapan Bu tina sarebu teh hiji kecuali keturunan Abu Rijal Bakri. Keturunan kaula karek beureun pas nikah teh udah mapan. Jangan nunggu misalnya kita mempunyai anak perempuan mau dinikahkan dicari. Jadi kita pun jika si calon minangnya jika dia pengalaman kerja kudu mawa ijazah, kudu mawa pada naon slip gaji, contohnya itu secara kasarna, tapi secara tersirat memang itulah yang selalu saja menjadi standar.
diakui atau tidak, jika misalnya ternyata materi menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan, moal aya Bu nu resepsi habis miliaran 5 bulan cerai, moal aya mungkin punya kasetnya, gerisnya, berhar moal cerai itu lamun benar ternyata uang itu adalah satu-satunya sumber kebahagiaan. Jadi insya Allah Bu, kalau sudah menikah Allah akan memberikan rezeki. Yang dilihat pertama dari laki-laki satu, yang penting bertanggung jawab. Katingali ayah kak, ada untuk cicing wae untuk mager. Nah asal itu aja. Nanti juga Allah akan menambah secara perlahan-perlahan tergantung dengan doa dan usahanya, baru terakhir tawar. Suami akan merasa dihargai. Sabaraha hargana? Suami akan merasa dihargai jika kita misalnya seringkali mengapresiasi kebaikan suami. Minimal atau numun, cap numun atau apapun itu terhadap suami, tidak perlu yang bagaimana, yang penting minimal numun. Kemudian suami akan lebih semangat. Suami sebetulnya simpel. Kalau berangkat kerja diantarkan, kalau pulang juga disambut. Akan tenang. Ketika bekerja ia lebih fresh, lebih tenang. Beda ketika keluar rumahnya, istrinya jamu tuh rungsing ya kata ibu, rungsing di tempat kerjanya rungsing. Nanti pun ke rumahnya masih seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya karena kita bersyukur, yaitu kita dengan wajah selalu ceria. Bukan selalu sibuknya ada manusia harus debu ceria wae asal murah gitu nyabunya. Komo akhir bulan asal murah gitu ceria wae nya. Manusiawi gitu ya, manusiawi. Tapi jangan berlarut-larut. Apalagi ibu-ibu masuk, aku ibu. Masalah yang 10 tahun yang lalu yang sangat menguras emosi ibu, emut keneh kenapa kaya ibu. Punya masalah dengan suami, ibu yang sampai nangis-nangis bombay gitu, kesel banget sama suami. Ibu masih ingat ya sampai sekarang? Masih. Kebanyakan perempuan masih suami mah terus keemutan. Tenggorokan 10 tahun, 20 tahun Bu, nukarek kamari ini semua dulu. Itu suami. Makanya jika istri kita masih berlarut-larut, itu kita akan capek, kita akan kurang sehat mental, jadi kurang waras. Kalau kata bahasa kasarnya kurang waras, sebenarnya kan sekarang ramai ya di media sosial menjaga kewarasan ibu, menjaga kewarasan istri. Salah satunya dengan seperti itu, menghargai suami, maka suami pun akan lebih bersemangat dan lebih nantinya akan harmonis. Nah, ke poin selanjutnya, rezeki lancar dan berkah. Jadi yang besar pun kalau tidak berkah itu Bu akan membawa apa Bu? Kesengsaraan. Aja bagi masalahnya. Kalau uang dari suami, uang yang tidak halal, akan ada Bu. Masalahnya akan tidak berkah. Kemudian selanjutnya keharmonisan semakin terjaga. Menikah yun kado istri teh. Di pasihan resiko saklian nuhun, di satu mahal ge nuhun wah suami teh eta mah pokona mah bagja kami kado istri saketos gitu. Kemudian yang terakhir adalah hal yang sangat krusial di zaman ini. Zaman di mana dikit-dikit cerai, apalagi perempuannya. Saya mendengar ini dari Bapak Ustaz Khalid Basalam. Beliau menyampaikan bahwa jika kata cerai keluar dari mulut istri, maka gak tahu akan seperti apa rumah tangga. Karena perempuan itu dikit-dikit cerai, tapi karena laki-laki itu lebih berpikir panjang dibandingkan dengan perempuan, maka itulah yang sebetulnya menjaga keutuhan rumah tangga. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan di sini mah langgeng sekaligus bahagia. Jangan sampai apa Bu? Awet rajin. Jangan
bukan hanya istri yang harus bersyukur atas kebaikan suami. Suami dia harus bersyukur atas kebaikan istri. Adek kayak ngomongnya ayah tuh kata si ambu cina bla tong nyamunya dipasihkan kan ke suami. Suami harus bersyukur atas kebaikan istri. Pertama, istri akan terlihat lebih ceria. Terus sebut numun terus pangasupkeun, numun terus panggilkeun, numun terus panggilkeun. Aura positifnya akan muncul. Kemudian istri jantungnya rumah. Jika istri bahagia, maka si istri rumah akan bahagia. Jadi sahabat-sahabat semuanya, jangan berpikir untuk membahagiakan anak, membahagiakan suami jika ibu belum bahagia. Jadi bahagiakan dulu diri kita. Caranya dengan seperti apa? Dengan bersyukur. Ada sebuah keterangan yang menyebutkan ciri orang bahagia adalah yang nomor pertama adalah qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Itu adalah indikator kebahagiaan yang pertama. Terus selanjutnya, dalam di bumi istri kerja berdua sadayana tiis juga kuburan. Tapi lamun istri ceria sadayana terus tebu. Kadang suami mah tidak pakai berdampak apa-apa, tapi jika istri, karena istri adalah jantungnya rumah, mun jamudut sadayana, mun ceria sadayana. Kemudian istri merasa dihargai. Ambu, kenapa sih kita harus senang? Apa sih kita niaga? Kita niaga kalau senang misalnya dipuji sama suami. Niaga bu? Niaga. Kita lihat ke Rasulullah. Nanti akan dibahas ya. Tapi kita harus mengetahui perbedaan antara ria dan ibadah. Begini, jika ibu bersih karena suami bukan karena Allah, karena kebersihan itu kenang dari keimanannya bu ya, at-tahuru satrul iman. Maka jika ibu bersih karena niat karena Allah sekaligus untuk membahagiakan suami, dia tidak mengapa. Tapi jika ibu untuk bersih dan ayah suami, kita bagi pertanyaan. Berarti bebersihnya gara-gara suami. Jadi maksudnya gini, kalau ada suami yang rajin bebersih dan sebagainya, padahal tuntun mama harus karena Allah bukan karena suami. Terus bu. Tapi kalau misalnya suami gak ada suami gak ada, nah itu baru kita bisa sebut dengan ria. Jadi melakukan suatu amal karena manusia termasuk karena suami. Tapi jika berkesinambungan kita melakukan bahwa ada suami mau tidak jadi nilai plus kita niatnya karena Allah tapi sekaligus membahagiakan suami, itu tidak mengapa. Kemudian selanjutnya istri mendedikasikan hidupnya untuk keluarga. Nah, jika suami menghargai istri, sering mengapresiasi istri, maka istri biasanya akan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk keluarga. Meskipun banyak di luar sana laki-laki yang lebih baik, laki-laki yang lebih mapan, biasanya istri akan tetap setia, bukan setiap hitungan adat. Oke, contoh kita siapa bu? Rasulullah teladan terbaik. Silahkan diselami saja bagaimana Rasulullah memuji kebaikan istri dan bagaimana pula para ummahatul mukminin memuji Rasulullah. Jadi ternyata tidak mengapa memuji pasangan kita karena Rasulullah pun sering demikian. Jangankan masalah perilaku yang psikologis, fisik pun Rasulullah ya Umairah, ya wahai istriku yang kulitnya putih kemerah. Kita ayat bisa gitu bu. Ya Umairah ya teman buruk. Kamu saya gitunya beberapa ya. Jangan ya segitu. Nah Rasulullah, jadi kita melihat ternyata tidak mengapa. Bahkan Rasulullah berbohong masakan istri enak, padahal keasinan. Rasulullah membolehkan ternyata jika untuk
berlembutan, suka menolong dan berhati tulus. Jika dia pergi, istri merindukan. Jika ia ada, istri ingin terus berdekatan. Kita mah sawalikna, ari teu diteteruskeun, ari caket dicarekan. Padahal tidak seperti dia. Nah, ini adalah suami idaman. Tapi ibu, masih ibu gentos suami sakulo oke, pasti ada pasti ada kekurangan kelebihan. Jadi kita fokus pada kelebihan suami saja, karena kita pun tidak sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak butuh pelengkap. Ya, karena kita pun tidak sempurna, maka tidak mengapa suami tidak sempurna pun. Karena yang sempurna hanyalah Allah. Itu teu aya kok sempurna yang teu banyak. Sempurna hanyalah Allah. Jadi ini memang suami ideal, tapi atuh sing ngalumauskeun da urang ge sanes istri ideal. Rici kalau orang mengharapkan suami kita siga Rasulullah dari A sampai Z, tapi kita jauh-jauh teu siga Siti Khadijah, teu siga Siti Aisyah. Kita mengharapkan suami kita seperti Sayyidina Ali, tapi kita jauh tidak seperti Sayyidah Fatimah. Jadi singa maos ke licik ya punya suami rumah hari orangnya jauh itu dari kata sempurna. Gitu. Nah, tapi ternyata tidak selesai begitu saja Bu. Keutuhan rumah tangga terus Bu. Tidak bukan hanya antara kita dengan pasangan, banyak hal lainnya yang perlu mempengaruhi keutuhan rumah tangga. Salah satunya keluarga besar, saudara-saudara, mertua, orang tua, dan hal lainnya yang tentu itu mempengaruhi keutuhan rumah tangga. Banyak keluarga tidak bertahan karena tidak siap dengan keadaan tertekan dari berbagai arah. Mereka harus mengurus urusan keluarga kecil sekaligus mengurus urusan keluarga besar. Tentu segala ada ilmunya untuk menjaga diri tetap waras dan keluarga pun tetap utuh. Karena dewasa ini banyak suami istri yang bercerai, pemicunya adalah keluarga besar. Kalau dalam istilah psikologi disebut generasi sandwich. Jadi keluarga kita membiayai keluarga kita sendiri, keluarga kecil, sekaligus membiayai keluarga besar. Nah, ini pun sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga. Kadang masalahnya itu bukan karena uangnya, bukan karena materinya, karena sikap kita. Karena terlalu menguras emosi, tenaga dan pikiran, jadi banyak berantem. Ya Bu ya? Jadi banyak apa yang mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Sebetulnya bukan karena uang-uang itu yang ada sebut. Karena biasanya Bu, kalau kita menolong keluarga orang tua, rezeki itu akan ada di mana saja. Terus Bu, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di telapak kaki ibu. Jadi Bu, jika kita urutan zakat, urutan sedekah, urutan infak pun itu ada urutannya. Jangan dulu kita bersedekah ke yang luar, ke yang jauh gitu ya. Tapi ada keluarga kita yang terluar. Jadi jika kita mau berazam, kita berniat untuk membantu orang tua, biasanya rezeki itu akan datang dari mana saja. Min haitsula yahtasib. Banyak rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Itu keajaiban. Tapi memang susah karena geus pasea tiheula. Pasea tiheula istri cemburu ka orang tua ataupun dan lain sebagainya. Intinya disebut generasi sandwich, pokoknya dalam istilah psikologi. Itu pun mempengaruhi. Jadi Bu, usahakan ambil sikap yang tepat biar kita tetap waras gitu ya. Jadi sayang Bu kalau rumah tangga kita hancur tidak utuh gara-gara orang luar. Sangat disayangkan.
Tips menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Yang pertama, pasangan berperilaku seimbang. Maksudnya bagaimana? Ketika pasangan berbuat tidak sesuai, maka tentu kita harus mengingatkan, kita harus menegur. Tapi ketika pasangan kita berbuat kebaikan, maka harus diapresiasi. Kita ayo terus-terusan menegur. Giliran suami salah semangat, giliran suami salah semangat gitu ya, semangat kita semangat 45 gitu. Tapi giliran suami berbuat kebaikan pun kita tidak bersemangat, biasa aja. Tapi ketika tidak ada, ya itu baru terasa. Biasakan komunikasi terbuka. Bu, kalau sudah menikah tidak ada yang lebih dekat dengan kita selain dari pasangan. Bahkan orang tua pun tidak ada yang lebih dekat dari pasangan. Jadi sebisa mungkin komunikasi terbuka dengan pasangan. Terbuka itu bukan berarti kasar atau seperti apa tadi. Ungkapkan asertif, itu ungkapkan dengan sebaik-baiknya. Maka itu akan menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Tiru romantisme ala Rasulullah. Ibu ada yang tahu betapa romantisnya Rasulullah dengan istrinya? Tidak. Ibu anu nikahnya 15 tahun sampai 20 tahun masih kene aya nu sok bobo dina pahanya suami masih aya kene tuh Bu? Masih, alhamdulillah. Ataupun hal-hal lainnya yang sebetulnya itu sunnah Rasul. Kita mah suka malu-malu ketika melihat karena suami terkesannya ada di atas di zaman patriarki, jadi kita segan. Jangan segan, itu sunnah Rasul. Kenapa kita melihat Aisyah begitu manja terhadap Rasulullah, Khadijah begitu lembut terhadap Rasulullah, dan Rasulullah demikian. Itu adalah gaya-gaya romantisme yang bisa kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita, yang untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan dalam rumah. Kenhu cair mah hujan ada cair. Oh, ada tang siang hujan, besok siang hujan mana Bu? Uji. Tang siang hujan. Kemudian yang keempat, tak ada pasangan yang sempurna. Kita banyak konflik karena biasanya kita melihat suami bantun. Bu, yang diperlihatkan oleh keluarga itu rata-rata yang positifnya atau negatifnya. Yang diposting romantisme menyebutnya. Padahal jepret sekali kan cuma biasa dulu. Enak itu Bu. Jadi yang dilihatkan keluar pasti itu hal yang positifnya saja. Tapi kita kok sok siri namanya, sok iri. Jadi akhirnya membanding-bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Tuh suami itu mah, tapi kami di bawah juga kawinnya gitu. Jadi jangan membanding-bandingkan Bu. Biasanya karena kita menginginkan pasangan yang sempurna, jadi
Oke, yang keempat, tak ada pasangan yang sempurna ya. Kemudian yang terakhir, cara agar untuk menjaga keharmonisan dan keluarga rumah tangga yaitu terbiasa muhasabah diri. Jadi jangan fokus ke kesalahan suami, tapi fokus juga kepada kesalahan diri kita. Ibu pernah gak berdebat dengan suami, pas saya dengan suami, hujan angin gelap, siga perang dunia kedua, tapi bisa selesai hanya gara-gara ada satu saja yang mengalah. Pernah tuh, hiji mengalahkan selesai semua. Ya, jadi dia itu mengalah itu bukan artinya kalah. Allah sangat memuliakan hambanya yang meminta maaf duluan. Sekalipun perkara salah dia minta maaf duluan, daripada masalah semakin panjang kali lebar. Daripada seperti itu lebih baik kita meminta maaf terlebih dahulu, kita bermuhasabah terlebih dahulu, kita fokus pada kekurangan diri kita sendiri. Jangan fokus pada kekurangan suami. Soalnya kita tidak akan pernah bisa mengubah lingkungan. Kita tidak akan pernah bisa mengubah suami secara langsung. Ada yang datang ke saya, curhat ke saya, "Ambu, bisakah suami saya di hipnoterapi? Biar dia berpohon, biar dia muat biasa Bu sampai seperti itu." Jadi harus keluar dulu dari hati nuraninya bahwa pasangan kita ini berubah. Jika suami sudah ingin berubah, maka kita tinggal pasrahkan pada Allah. Kalau sudah ngomong muat biasa dan kita Allah tidak bisa dipaksa. Emangnya udah ibu punya tabiat jelek gak dari mulai nikah sampai sekarang? Punya. Gampang kamu ngarobahnya. Tidak. Suami pun sama. Nah, hari suami kudu jadi baik, suami kudu jadi sempurna, suami kudu merubah kesalahan-kesalahannya, sedangkan kita pun susah. Maka untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka alangkah lebih baik bermuhasabah diri. Jangan lihat rumah tangga orang lain, yang dilihat itu hanya baik-baiknya saja. Mas sambil ngadusan hujan. Ini closing statement ya Bu ya. Bukan kata-kata terakhir, dakah hoyong mah panjang umur, sinarang berkah umur. Ada 3 prinsip Bu dalam hidup. Jika mendapat nikmat, maka bersyukur. Jika mendapat ujian, maka bersabar. Jika berbuat dosa, maka itu 3 prinsip dalam hidup ini. Jika diamalkan dengan baik, maka insya Allah kita akan lebih tenang. Hidup kita akan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa yang kita ucapkan ketika kita masih TK aja benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu artinya. Tujuan kita hidup selain menjadi untuk ibadah kepada Allah, biar kita bahagia, terus teguh bahagia di dunia dan juga di akhirat. Hoyo, kamu bahagia di dunia umum, tapi di akhirat tuh bahagia hoyo. Hoyo, bahagia di akhirat, tapi di dunia siksa hoyo. Jadi di akhirat tidak, manusia itu ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sekalipun ada hadis yang menyebutkan bahwa di dunia ini adalah penjara untuk orang yang beriman. Terus tuh, lamun orang beriman, hal-hal yang juga mengenakan pokoknya penjara ini gak boleh. Padahal itu adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Makanya disebut sebagai penjara. Penjara karena memiliki aturan-aturan yang memang itu sebetulnya untuk kebaikan diri kita. Tapi karena kita tidak semua siap, maka kita asal menganggap terkekang oleh aturan-aturan Islam. Padahal Islam itu apa kok?
Ini saya pernah memang membaca hadisnya tentang bahwa ternyata ketika suami istri berpegangan tangan itu melebihkan dosa. Bahkan jangan berpegangan tangan, ini Rasulullah SAW yang langsung menyebutkan bercengkrama sebelum tidur, ngobrol sebelum tidur, itu sunnah. Ibu masuk boba payung. Padahal harusnya suami istri itu menunggu di kamar gitu, bareng ngobrol, berpegangan tangan dan sebagainya. Itu memang sunnah. Dan memang ada keterangannya bahwa itu meleburkan dosa. Banyak hal yang memang jika sebelum menikah jelas haram, tapi ketika sudah menikah banyak sekali pahalanya. Tapi kita selalu menganggap yang pahala itu yang besar saja. Makanya suami kalau mengajak istrinya berjima, ayo beribadah, istri sekali ibadahnya. Padahal itu ibadah. Sama hal-hal yang kecil, apalagi Rasulullah misalnya ada hadisnya mandi dalam satu wajan bersama dengan itu adalah sunnah. Ibu halulun kayak terang atau apa? Kayaknya nanti harus ada khusus tema materi tentang romantisme ala Rasulullah. Ya, jadi ibu kan yang romantis atau pakai Korea itu, pakai sinetron, ibunya romantis dengan suami kita. Insya Allah itu akan menjaga kelebihan dan keharmonisan rumah tangga. Ibu biasanya kita bu suami kesepian, istri kesepian karena terlalu tiisen gitu kan, tidak ada sendang gurau dengan istri, dengan pasangan, itu pun sunnah. Banyak hal sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap istri-istrinya yang jarang sekali dipraktekkan oleh kita karena dianggap tabu. Ibu baru sampai saya nggak bahas jima wajan dan langsung. Padahal bu, ada kitab juga yang membahas tentang itu secara keseluruhan. Kitab buku Dujen, kitab Qurrata A'yun, seperti itu yang memang karena kita tidak tahu ilmunya, jadi banyak sunnah-sunnah yang dilewati. Gitu. Kalau tidak salah, saya memang pernah membaca redaksinya, tapi silakan boleh dicari lagi referensinya. Udah? Yang ingin menambahkan enggak? Rezeki yang berkah, umur yang berkah, rezeki yang berkah itu akan menambah kebaikan. Misalnya uangnya itu bu, diakui atau tidak bu? Adakah yang berpengalaman seperti ini? Ibu dulu misalnya suami gajinya 1 juta, cukup. Naik 2 juta, cukup. Naik 5 juta, cukup. Naik 10 juta, cukup. Ayah terburu gitu. Baik. Jadi ternyata uang mah, jadi di kita mah nyesuaikan dengan uang mah nyesuaikan. Masih 1 juta setengah sebulan ini sebetulnya cukup.
beda nanti menang kok sarang naon. Terus tuh Bu, beda teh apa kasna buat apa? Tapi kan Allah pun tidak misalnya sodako sekian dan lain sekian, tidak seperti itu kan? Yang penting jika ada bersedekah, bahkan ketika tidak ada pun itu luar biasa. Apa pahalanya sangat besar sekali. Jadi yang dimaksud dengan berkah itu pokoknya sesuatu hal yang menambah kebaikan, maka itu bisa disebut dengan berkah. Rezeki yang berkah jika itu menambah kebaikan, bukan misalnya rezeki banyak tapi tidak berkah. Contohnya karena apa? Merasa kurang dan kurang, merasa justru jadi boros, merasa justru sering berlebih-lebihan. Ya, apa namanya berlebihan itu bahasa Arab apa? Mubazir, itu ada, nggak tahu namanya. Nah, itulah yang tidak berkah. Tapi jika rezeki itu misalnya 2 juta, 1 juta ternyata cukup menambah keharmonisan, menambah kebaikan hidup kita tetap bersedekah untuk orang lain, maka itu adalah rezeki yang berkah. Karena banyak meskipun rezeki nambah kalori tara sodako. Terus berarti rezekinya berkah atau tidak? Wallahu a'lam, karena banyak sebetulnya indikator dari berkah atau tidak. Tapi intinya adalah yang dimaksud dengan berkah itu adalah sesuatu hal yang menambah kebaikan. Gitu. Jadi pertanyaannya apakah harus merasa cukup? Ya betul. Dengan kita merasa cukup, berkah akan menjadi dampak atau efek samping dari ketika kita merasa cukup atau kona'ah. Di pasihan sakia alhamdulillah, dari pasihan intinya Bu, terus Bu, doa istri makbul. Silakan Ibu berdoa, bersyukur dalam setiap helaan nafas kita Bu, sesuai dengan banyaknya pengalaman. Jika kita sering subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, seringkali apapun ada kenikmatan apapun yang diberikan oleh suami, apapun itu kita ucapkan itu hamdalah alhamdulillah. Jadi jangan hanya ketika sedihnya saja menangis kepada Allah, tapi setiap kenikmatannya pun yang diberikan melalui suami. Melalui suami adalah jalan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi sok aya nya punya pastinya mun suami maut urang bakal kalah paramuat Bu. Emang ngasih rezeki sana. Nu ngasih rezeki teh Allah lewat suami. Jika suami tidak ada, maka Allah akan memberikan rezekinya kepada kita. Dan kita tentu untuk anak-anak kita. Gitu ya Bu ya, mudah-mudahan di sini semuanya intinya berkah itu penambahan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga masih ada? Karena hujannya masih ngeruyuh. Yang ingin share pengalaman hidupnya dulu pernah mengalami enggak? Ada hadisnya, ada keterangannya yang menyebutkan demikian. Bahkan istri sangat mulia sekali seorang istri jika mas kawinnya itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, untuk modal, untuk apa. Bahkan yang mengatakan bahwa itu biasanya akan berkah. Kalau masalah diganti atau tidak itu kembali lagi kepada istri. Kalau secara hukum asal memang wajib diganti karena namanya mahar itu sudah menjadi hak istri. Memang secara hukum memang wajib diganti. Tapi itu kembali lagi ke istri. Istri mau itu dikembalikan atau tidak, sudahlah kalau sudah berumah tangga mah aku dan kamu adalah kita. Aku dan kamu adalah satu. Aku dan kamu adalah satu. Aku dan kamu adalah kita. Ya, kita sudah ingin menjadi keluarga, ya sudah. Ya
perempuan atau untuk gengsi pas menuju akadnya qabiltu nikahaha maharna sekian. Inilah yang perlu dipertanyakan. Kan pas qabiltu mah diumumkeun pas ada wah mas kawinnya cenah 40 kilo. Mas kawinnya sekian, teh pentingna dijual deui. Tah jangan sampai seperti itu. Ya, suami yang paling baik seperti Rasulullah adalah yang memberikan mahar yang paling tinggi. Tapi Rasulullah pun menyebutkan bahwa istri yang paling baik adalah istri, calon istri ya, yang tidak menyusahkan, tidak melebih-lebihkan, tidak terlesek masalah mahar. Gitu ya. Atas Bu? Atas. Karena waktu ya, atau sebentar lagi asar dan hujan pun alhamdulillah sudah raat. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kali ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas atensinya. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah menambah kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar hanyalah milik Allah. Kesalahan murni keluarnya dari mulut saya pribadi sebagai manusia biasa. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ibu. Semoga dengan ilmu yang beliau sampaikan barusan bisa bermanfaat untuk kita semua ya Ibu. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dalam menjalankan rumah tangga yang lebih sakinah, mawaddah dan warahmah. Tentunya kita sebagai istri juga harus bisa lebih cerdas ya Ibu. Makanya jangan bosan terus mencari ilmu di majelis-majelis lain. Semoga Allah memberi kita juga kesempatan di saat yang mendatang untuk kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang salah saya sampaikan. Mohon dimaklumi ya Ibu-ibu. Untuk pertama kalinya ini saya nggak bisa bayar. Semoga sekarang kita tutup saja kajian dengan mengucap alhamdulillah, istighfar 3 kali serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Astagfirullah.